Kamu sebenarnya sadar nggak kalau kita jujur sebentar, siapa sebenarnya ayah Gohan? Bukan siapa yang melahirkan, tapi siapa yang hadir saat dunia runtuh. Karena fakta yang jarang dibahas adalah ini, Gohan tumbuh besar lebih sering bersama Piccolo daripada bersama ayah kandungnya sendiri, Goku. Dan ini bukan soal latihan, ini soal kehadiran, perlindungan, dan pengorbanan. Di video ini, kita akan membongkar satu pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah Goku gagal sebagai ayah dan Piccolo justru mengisi peran yang ditinggalkan itu? Bukan dengan emosi fandom. Pertama, kita akan lihat ketidakhadiran Goku secara sistematis. Kedua, kita bongkar ikatan trauma Piccolo Gohan yang sering disalahpahami. Dan terakhir, kita tarik ke kritik sosial dewasa. Mengapa Piccolo justru lebih relevan sebagai figur ayah di dunia modern? Mari kita mulai dari fakta, bukan perasaan. Sejak saga Saiyan, Gohan sudah hidup dalam kondisi ekstrim. Ancaman kematian, perang antar planet, dan tekanan psikologis. Semua dialami saat dia masih anak-anak. Sekarang bandingkan dua figur. Goku datang saat krisis, pergi setelah pertarungan, lebih memilih latihan, kematian, atau turnamen. Berulang kali meninggalkan Gohan demi menjadi lebih kuat. Piccolo hadir setiap hari, melatih, mengawasi, dan melindungi. Menghadapi ketakutan Gohan secara langsung, tidak pernah kabur dari tanggung jawab. Dalam psikologi, pola seperti ini disebut neglectful parenting. Bukan karena orang tua jahat, tetapi karena kebutuhan emosional anak bukan prioritas utama. Goku bukan ayah yang kejam. Masalahnya justru lebih berbahaya. Dia tidak sadar bahwa dia absen. Contoh paling jelas, saga Cell. Goku tahu Gohan tidak menyukai pertarungan, namun tetap memaksanya menjadi ujung tombak. Bahkan memberi Cell Senzubin, dengan asumsi Gohan akan menikmati tantangan. Itu bukan kebencian, itu kegagalan empati. Goku melihat dunia melalui lensa dirinya sendiri, dan disitulah kegagalannya sebagai ayah. Pertanyaannya sekarang, apakah ini pilihan sadar? Atau Goku memang tidak punya insting pengasuhan? Jawabannya akan semakin gelap saat kita masuk ke bab 2. Banyak orang bilang, Gohan dekat dengan Piccolo karena dipaksa. Dan mereka tidak sepenuhnya salah. Ikatan Piccolo Gohan lahir dari trauma bersama, kesendirian, ancaman kematian, dan kondisi survival ekstrim. Dalam psikologi, ini disebut shared trauma bond, ikatan emosional kuat yang terbentuk saat dua individu menghadapi bahaya terus-menerus bersama. Sekilas, ini mirip Stockholm Syndrome, tapi ada perbedaan penting. Piccolo berubah. Dia tidak sekadar penculik yang menjadi lebih lembut. Dia menjadi figur otoritatif yang konsisten, memberi batas jelas, memberi tujuan, memberi perlindungan nyata. Dalam teori perkembangan anak, ini justru memenuhi kebutuhan dasar Gohan, kepastian, struktur, dan kehadiran. Sementara Goku menawarkan potensi, Piccolo menawarkan keamanan psikologis. Dan momen kuncinya terjadi di saga Saiyan. Saat Nappa menyerang, Piccolo melompat tanpa ragu, menahan serangan mematikan untuk Gohan. Ini bukan taktik, bukan strategi. Ini insting protektif murni. Bagi seorang anak,
Satu momen seperti ini bisa mengalahkan 1000 janji biologis. Di titik inilah ikatan itu mengeras. Bukan karena paksaan, tapi karena pengorbanan nyata. Mari kita berhenti sebentar membicarakan Dragon Ball. Sekarang, pikirkan dunia nyata. Berapa banyak ayah yang secara fisik ada, tapi secara emosional kosong? Berapa banyak yang berkata, "Aku kerja keras demi keluarga," tapi tidak pernah benar-benar hadir saat anaknya takut, bingung, atau rapuh? Disinilah cerita Piccolo menjadi relevan dan justru terasa tidak nyaman. Piccolo bukan ayah ideal versi poster motivasi. Dia tidak lembut, tidak banyak bicara, tidak pandai menenangkan dengan kata-kata manis. Tapi dia melakukan satu hal yang paling langka di dunia modern. Dia bertahan. Saat Gohan menangis sendirian di alam liar, Piccolo tidak muncul sebagai penyelamat instan. Dia membiarkan Gohan jatuh, tapi tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ini penting. Dalam psikologi perkembangan, ini penting. Anak tidak butuh orang tua yang selalu menyelamatkan. Mereka butuh figur yang konsisten dan dapat diprediksi. Piccolo adalah itu. Sekarang bandingkan dengan Goku. Goku adalah simbol mimpi modern, potensi tanpa batas, kebebasan total, mengejar versi diri terbaik. Masalahnya, mimpi ini sering dibayar mahal oleh orang-orang terdekatnya. Goku tidak jahat, dia tidak berniat menyakiti Gohan, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Karena pengabaian yang tidak disengaja seringkali lebih melukai daripada kekerasan yang terang-terangan. Mari kita jujur, Goku selalu memilih pertarungan berikutnya dibanding fase rapuh Gohan. Saat Gohan butuh ayah, Goku sedang mati. Saat Gohan butuh bimbingan, Goku sedang latihan. Saat Gohan ketakutan, Goku percaya dia pasti bisa. Ini bukan kepercayaan. Ini bukan proyeksi ego. Goku melihat dunia lewat dirinya sendiri dan lupa bahwa Gohan bukan miniatur Goku. Piccolo justru sebaliknya. Dia tidak memaksakan mimpinya ke Gohan. Dia membaca batas Gohan. Saat Gohan ketakutan, Piccolo tidak berkata, "Kamu harus kuat." Dia berkata dengan tindakannya, "Aku di sini, hadapi, aku jaga." Itu inti pengasuhan sejati, bukan menghilangkan rasa takut, tapi memberi rasa aman saat takut itu ada. Sekarang kita masuk ke kritik sosial yang lebih dalam. Dunia modern memuja ayah ala Goku, produktif, ambisius, sedang membangun masa depan. Tapi dunia ini diam-diam kekurangan ayah ala Piccolo. Hadir, protektif, rela menunda ego pribadi. Kita hidup di budaya yang berkata, "Kejar mimpimu dulu, keluarga nanti menyusul." Dragon Ball dengan jujur menunjukkan konsekuensinya. Dragon Ball dengan jujur menunjukkan konsekuensinya. Gohan tumbuh menjadi anak yang kuat, tapi penuh konflik batin. Dia tidak bingung karena lemah. Dia bingung karena terlalu sering ditinggalkan oleh figur yang seharusnya aman. Dan ironi terbesarnya, Piccolo, makhluk yang lahir dari kebencian, justru memahami arti tanggung jawab lebih cepat daripada pahlawan paling murni bernama Goku. Karena Piccolo belajar satu hal lebih awal, kekuatan tanpa tanggung jawab adalah bentuk pengabaian. Mari kita tarik ke satu momen kunci. Saat Piccolo melindungi Gohan dari serangan mematikan Nappa, itu bukan soal heroisme, itu deklarasi psikologis.
Dalam satu tindakan itu, Piccolo berkata, "Hidupmu lebih penting daripada potensiku." Kalimat yang tidak pernah benar-benar diucapkan Goku. Dan bagi seorang anak, satu momen seperti ini mengukir identitas seumur hidup. Jadi jika kita bertanya, siapa ayah Gohan sebenarnya? Jawabannya tidak hitam putih. Goku adalah ayah biologis. Piccolo adalah ayah psikologis. Dan dunia modern sedang krisis, bukan karena kekurangan Goku, tapi karena terlalu sedikit Piccolo. Figur yang tidak glamor, tidak dielu-elukan, tidak dipuja, tapi selalu ada di saat paling sepi. Kesimpulan akhirnya sederhana, tapi pahit. Ayah sejati bukan yang mengajarkan cara bertarung. Ayah sejati adalah yang tidak pergi saat pertarungan batin dimulai. Dan mungkin itulah pesan terdalam Dragon Ball yang selama ini kita tonton sebagai tontonan anak-anak. Dragon Ball bukan cuma soal power level. Ia adalah cermin tentang prioritas hidup. Kalau kamu setuju atau justru tidak, tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu ingin analisis karakter anime dengan sudut dewasa, psikologis, dan jujur, subscribe channel ini. Karena terkadang pahlawan sejati tidak pernah berdiri di tengah panggung.